Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apriani dari kelas PJKRE 2018. Saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mereview bab 4 skripsi model ball and goal pada bab 4. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian PERJAS yang diampu oleh Bapak Dr. Samsudin Siregar MA. Baik, yang pertama saya menjelaskan tentang data analisis kebutuhan. Dari hasil survei tersebut ditemukan ide atau pemikiran untuk mengembangkan model permainan untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Model permainan yang dikembangkan harus dapat memecahkan permasalahan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang terjadi pada saat ini, khususnya disebabkan oleh sulitnya peserta didik dalam memahami dan mempelajari teknik operan jarak pendek short pass, sehingga pembelajaran menjadi tidak menarik. Model permainan yang dikembangkan juga harus dapat memecahkan permasalahan yang disebabkan oleh guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang tidak mampu memberikan contoh kepada peserta didik mengenai cara mempraktikkan keterampilan operan jarak pendek dengan baik dan mudah diterima oleh rekan tim dalam permainan sebenarnya. Yang kedua itu ada deskripsi produk awal. Produk awal yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah model permainan sepak bola yang tercantum buku model permainan sepak bola. Model permainan sepak bola adalah bentuk pengembangan model pembelajaran dalam permainan sepak bola yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam mempelajari keterampilan operan jarak pendek melalui bermain dengan beberapa skema atau peraturan pelaksanaan kegiatan. Buku yang mencantumkan model permainan sepak bola merupakan buku pendamping guru sebagai penjelas cara pelaksanaan model permainan dalam meningkatkan keterampilan operan jarak pendek atau short pass, sehingga pendidik dan peserta didik mendapatkan kemudahan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran permainan sepak bola. Ini skema permainan yang pertama. Ini namanya daerah penguasaan bola. Di sini daerah penjagaan bola. Di sini daerah penguasaan bola juga. Yang kedua ini ada permainan passing untuk menyerang dan bertahan. Di dalam permisalan, tim yang baju putih ini adalah tim menyerang dan yang baju merah adalah tim bertahan. Yang ketiga ini contoh skema permainan passing di wilayah tengah lapangan. Permainan ini dilakukan di masing-masing zonanya tersendiri. Oke, yang ketiga itu ada validasi desain. Validasi dilakukan dengan cara memberikan draft produk awal model permainan sepak bola dengan disertai lembar evaluasi untuk ahli. Lembar evaluasi berupa kuesioner yang berisi aspek yang akan diukur sesuai atau tidaknya rancangan model permainan sepak bola, dan masukan dari ahli terhadap rancangan model permainan sepak bola yang dikembangkan. Secara garis besar dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor desain dan faktor materi ajar, dengan masing-masing faktor terdiri dari 6 indikator. Yang keempat itu ada revisi model tahap yang pertama. Yang pertama itu ada permainan lebih difokuskan pada keterampilan operan jarak pendek sehingga dapat lebih memfasilitasi keterampilan short pass atau passing pendek. Yang kedua itu ada penambahan sarana prasarana yang dibutuhkan pada setiap permainannya sehingga lebih jelas. Yang ketiga itu ada penambahan waktu pelaksanaan yang diperlukan pada setiap pemainnya. Yang keempat itu ada peraturan permainan, bentuk hadiah dan hukuman untuk peserta didik lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat itu ada kajian teori sehingga buku tidak terlalu banyak mencantumkan. Selanjutnya ada uji coba instrumen penelitian. Kegiatan uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas angket kuesioner yang digunakan untuk menilai kualitas model permainan sepak bola yang dikembangkan.
Uji coba instrumen ini dilakukan dalam rangka menguji keahlian faktor dalam konteks kuesioner, termasuk untuk mengkaji butir-butir pertanyaan yang ada. Apakah pertanyaan dalam kuesioner ini benar-benar telah mengungkap faktor yang ingin diselidiki. Selanjutnya ada uji coba skala kecil. Uji coba skala kecil dilakukan terhadap peserta didik kelas 7B SMP Negeri 1 Panjatan pada tanggal 5 dan 12 Januari 2015, serta pada peserta didik kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Pengasih pada tanggal 6 dan 13 Januari 2015. Dalam uji coba skala kecil, setiap pertemuan terdiri dari 3 kali 40 menit. Peserta didik akan mendapatkan 5 materi permainan dalam meningkatkan keterampilan operan jarak pendek. Ini ada revisi model tahap yang kedua. Yang pertama itu menjelaskan pembatas tempat melakukan tendangan pada permainan operan 2 lawan 2. Yang kedua itu memberikan bentuk permainan yang memunculkan sistem pertandingan sehingga permainan akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga itu ada pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada setiap permainan kurang lebih 20 menit. Yang keempat itu menambahkan peralatan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih cepat. Dan yang kelima itu model permainan yang memerlukan antrian kegiatan, maka siswa diminta antri ke belakang tanpa mengurangi konsentrasi peserta didik. Selanjutnya ada uji coba produk skala besar. Setelah produk berupa model permainan sepak bola yang dikembangkan telah diuji cobakan pada uji coba skala kecil dan revisi dengan didasarkan pada masukan, saran, komentar, dan perbaikan dari peserta didik, validator, ahli materi, dan validator praktisi. Maka model pembelajaran yang dikembangkan diuji cobakan dalam bentuk uji coba skala besar. Ini ada revisi model tahap yang ketiga. Adapun hasil revisi produk dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba produk skala besar dan masukan dari para ahli materi permainan sepak bola dan ahli praktisi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dalam buku yang mencantumkan model permainan sepak bola yang dikembangkan ditambahkan deskripsi singkat mengenai permainan sepak bola. Dan yang kedua itu pada penilaian proses pembelajaran menggunakan PAP atau penilaian acuan patokan dengan 2 indikator keterampilan. Dan yang terakhir itu ada deskripsi produk akhir. Produk akhir yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah berupa model permainan sepak bola untuk meningkatkan keterampilan operan pendek yang dicantumkan dalam buku. Model permainan sepak bola yang dikembangkan adalah pengembangan dari model permainan sepak bola dengan memberikan konsentrasi pada peningkatan keterampilan operan pendek peserta didik. Terima kasih, inilah hasil dari tugas saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya pun masih proses pembelajaran. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara mematuhi 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terima kasih sebelumnya, salam olahraga sportif.